Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Julian Prastiwi dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan mempresentasikan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab sajaratun, pohon, silsilah. Ilmu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Ada 3 aspek penting dalam sejarah, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sumber-sumber sejarah. Sumber lisan, keterangan yang berasal dari pelaku sejarah. 2. Sumber tulisan, berasal dari tulisan hasil peninggalan pada masa lalu, seperti prasasti, naskah, surat kabar, dokumen, babat, rekaman, dan lain-lain. 3. Sumber benda, berupa benda-benda atau artefak peninggalan masa lalu seperti candi, gerabah, kapak, patung, perhiasan, dan lain-lain. Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah adalah 1. Kronologis dalam sejarah berarti catatan kejadian. 2. Sinkronik menfokuskan kepada struktur suatu peristiwa. 3. Konsep ruang adalah segala aspek yang berkaitan dengan lingkungan atau tempat kejadian suatu peristiwa. 4. Konsep waktu dalam sejarah yaitu pembagian waktu dalam peristiwa sejarah. Pembahasan konsep berpikir kronologis dan diakronis. Konsep berpikir kronologis adalah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis atau berpikir secara runtut, berkesinambungan, dan teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Manfaat berpikir kronologis yaitu kita dengan mudah dapat memahami dan mengetahui makna serta manfaat sebuah peristiwa bersejarah. Diakronis adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa terdahulu. Adapun ciri-ciri diakronis diantaranya: 1. Mengkaji dengan berlalunya masa. 2. Menitikberatkan pada pengkajian peristiwa sejarahnya. 3. Bersifat historis atau komparatif. 4. Bersifat vertikal. 5. Terdapat konsep perbandingan. 6. Cakupan kajian lebih luas. Contoh berpikir kronologis. Peristiwa proklamasi kemerdekaan RI dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerangnya Jepang. Terjadilah peristiwa Resdengklok, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Resdengklok, dan pada akhirnya diputuskan untuk penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 2. Konsep berpikir sinkronis. Konsep berpikir sinkronis memiliki arti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurung waktu tertentu saja dan merupakan khas ilmu sosial. Cara berpikir ilmu sosial sinkronis melebar dalam ruang, serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. Contoh, ketika akan mengkaji mengenai peristiwa pemberontakan DI atau TII, maka konsep sinkronik mempelajari peristiwa tersebut dengan lebih detail menggunakan konsep 5W+1
H adalah konsep what, when, how, who, where, dan how. 3. Konsep ruang. Konsep ruang lebih mengutamakan aspek lokasi, tempat dan lingkungan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Manfaat konsep ruang dalam sejarah adalah dapat membantu untuk membandingkan beberapa peristiwa di lokasi yang berbeda dan menyimpulkan apakah ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Konsep ruang erat kaitannya dengan sejarah lokal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contoh, peristiwa pertempuran Ambarawa yang merupakan sejarah lokal yang kemudian diangkat menjadi sejarah nasional karena memiliki pengaruh besar terhadap daerah lain dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep waktu. Konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu, periodisasi atau pembabakan. Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih peristiwa sejarah yang berlangsung. Periodisasi masa praaksara antara lain: A. Zaman Paleotikum bisa diartikan sebagai zaman batu tua, membuat peralatan dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. B. Zaman Mesolitikum bisa disebut juga zaman batu tengah, peralatan sudah dihaluskan tapi hanya sebagian saja. C. Zaman Neolitikum. Masa ini disebut zaman batu muda. Peralatan sudah dihaluskan tetapi belum sempurna. D. Zaman Megalitikum. Zaman batu besar seperti namanya. Peninggalan masa ini berupa batu besar yang digunakan dalam upacara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.